Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Kelas Begina. Pada video kali ini kita akan membahas aspek AMDAL dalam studi kelayakan bisnis. AMDAL itu analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi AMDAL ini merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup di sini itu adalah aspek fisik kimia, ekologi, sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. Mengingat bahwa kondisi yang akan datang itu dipenuhi dengan ketidakpastian, maka diperlukan pertimbangan-pertimbangan tertentu karena di dalam studi kelayakan terdapat berbagai aspek yang harus dikaji dan diteliti kelayakannya sehingga hasil daripada studi tersebut digunakan untuk memutuskan apakah sebaiknya proyek atau bisnis layak dikerjakan atau ditunda atau bahkan dibatalkan. Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam studi kelayakan akan melibatkan banyak sekali tim dari berbagai ahli yang sesuai dengan bidang atau aspek masing-masing seperti ekonom, hukum, psikolog, akuntan, rekayasa teknologi, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa saja. Jadi ada 4, mengapa AMDAL dan apa kegunaannya. Kemudian yang kedua ini adalah peraturan mengenai AMDAL. Yang ketiga itu komponen AMDAL, dan yang keempat adalah sistematika AMDAL. Nah, yang pertama, mengapa AMDAL dan apa kegunaannya? Mengapa? Jadi ada 2 alasan kenapa harus AMDAL. Yang pertama ini karena undang-undang dan peraturan pemerintah menghendaki demikian ya. Jadi jawaban ini cukup efektif untuk memaksa para pemilik proyek yang kurang memperhatikan kualitas lingkungan dan hanya memikirkan keuntungan proyeknya sebesar mungkin tanpa menghiraukan dampak atau efek samping yang timbul setelah proyek tersebut dibangun. Kemudian yang kedua ini agar kualitas lingkungan tidak rusak. Jadi manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan melakukan aktivitas yang makin lama makin mengubah lingkungannya. Pada awalnya perubahan lingkungan ini belum menjadi masalah, tetapi setelah perubahan ini menjadi di luar ambang batas, maka manusia tidak dapat mentolerir lagi perubahan yang merugikan. Jadi pemrakarsa proyek ini harus membuat AMDAL dengan konsekuensi ia harus mengeluarkan banyak biaya. Untuk tanggung jawab penyelenggaraan AMDAL ini bukan berarti harus diemban oleh pemrakarsa proyek sendiri ya. Pemrakarsa ini dapat menyerahkan penyelenggaraan ini kepada konsultan swasta atau pihak lain atas dasar saran dari pemerintah. Kemudian untuk kegunaan AMDAL atau perannya AMDAL itu apa saja sih? Yang pertama, berperan dalam pengelolaan lingkungan. Jadi aktivitas pengelolaan lingkungan baru dapat dilakukan apabila rencana pengelolaan lingkungan telah disusun berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan timbul akibat dari proyek yang akan dibangun. Yang kedua ini untuk pengelolaan proyek. Jadi AMDAL ini merupakan salah satu studi kelayakan lingkungan yang disyaratkan untuk mendapatkan perizinan selain aspek-aspek studi kelayakan yang lain seperti aspek teknis dan aspek ekonomis. Kemudian yang ketiga, AMDAL ini berperan sebagai dokumen yang sangat penting. Laporan AMDAL ini merupakan dokumen penting atau sebagai sumber informasi yang detail mengenai keadaan lingkungan pada waktu penelitian proyek dan gambaran keadaan lingkungan di masa setelah proyek dibangun. Dokumen ini juga penting untuk evaluasi, kemudian untuk membangun proyek yang lokasinya berdekatan dan dapat digunakan sebagai alat legalitas. Kemudian yang kedua, untuk peraturan perundang-undangan AMDAL itu ada 2. Jadi ada peraturan yang berlaku internasional dan ada yang peraturan berlaku di dalam negeri. Untuk peraturan yang berlaku internasional, pemrakarsa proyek bisnis ini dapat melihat deklarasi, perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral. Kemudian kalau peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negeri ini, pemrakarsa proyek dapat melihat pada peraturan pemerintah nomor 51 tahun 1993 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Kemudian
Komponen-komponen AMDAL itu ada 5 hal. Yang pertama adalah PIL, penyajian informasi lingkungan. Yang kedua adalah KA, kerangka acuan. Yang ketiga adalah ANDAL, analisis dampak lingkungan. Yang keempat RPL, rencana pemantauan lingkungan. Dan RKL atau rencana pengelolaan lingkungan. Nah, untuk RKL sendiri ini merupakan dokumen yang memuat upaya-upaya mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak penting lingkungan yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif sebagai akibat dari sebuah rencana bisnis. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang sistematika atau bagaimana sistematika pengelolaan lingkungan. Nah, untuk sistematika ini sendiri ini mengacu pada PP nomor 29 tahun 1986. Secara garis besar langkahnya ini saya potong menjadi 2, ada di halaman yang terakhir yang satunya. Jadi untuk penjelasannya ini yang pertama ada usulan proyek. Jadi usulan proyek datang dari pemrakarsa proyek bisnis, yaitu orang atau badan usaha yang mengajukan dan bertanggung jawab atas suatu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua ini penyajian informasi lingkungan. Usulan proyek kemudian mengalami penyaringan yang bertujuan untuk menentukan perlu atau tidak perlu dilengkapi dengan ANDAL. Penyaringan dilakukan dengan penyajian informasi lingkungan atau disebut PIL. PIL ini disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Kemudian penilaiannya dilakukan oleh komisi yang dibentuk oleh instansi yang bertanggung jawab dan menentukan usulan proyek ke dalam 3 kemungkinan. Jadi ada 3 kemungkinan. Yang pertama, perlu dibuatkan ANDAL karena dinilai proyek akan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua ini tidak perlu dibuatkan ANDAL karena diperkirakan tidak akan menimbulkan dampak penting. Kemudian yang ketiga, PIL kurang lengkap dan dikembalikan ke pemrakarsa proyek untuk perbaikan sebelum diajukan kembali. Nah, jika langkah kedua ini ternyata diputuskan perlu melakukan ANDAL, maka langkah ketiga adalah membuat kerangka acuan atau TUR, Term of Reference ya, kerangka acuan. Nah, bila instansi yang bersangkutan memutuskan perlu membuat ANDAL, pemrakarsa bersama instansi menyusun kerangka TOR sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan bagi analisis dampak lingkungannya. Nah, ini dikaji oleh instansi yang bertanggung jawab. Kemudian langkah selanjutnya ini adalah membuat AMDAL. Pemrakarsa membuat ANDAL sesuai dengan pedoman yang diterapkan, kemudian mengajukannya kepada instansi yang bertanggung jawab untuk dikaji lebih jauh. Jadi ini ada 3 kemungkinan juga. Yang pertama, ANDAL akan disetujui. Kemudian yang kedua, ini ANDAL ditolak karena dianggap kurang lengkap atau kurang sempurna dan bisa dilakukan perbaikan. Yang ketiga, ini ANDAL ditolak karena dampak negatifnya. Jadi karena tidak dapat ditanggulangi oleh ilmu dan teknologi yang telah ada, diperkirakan lebih besar daripada dampak positifnya. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, pemrakarsa diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada instansi yang menilai atau instansi yang berwarna. Kemudian langkah berikutnya, jika ANDAL-nya nanti disetujui, maka adalah pemrakarsa itu menyusun RPL dan menyusun RKL, yang kemudian nanti RPL dan RKL ini akan dikaji oleh instansi yang bertanggung jawab. Kemudian jika RPL dan RKL disetujui, maka proyek dapat dilaksanakan dan aktivitas pengelolaan proyek dapat dikerjakan. Nah, itu tadi untuk sistematika dari pengelolaan lingkungan dalam AMDAL ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan mengenai aspek AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan pada studi kelayakan bisnis. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.